Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratibha Priani dengan NIM 251102104. Saya berasal dari kelas 1B dan 4 akuntansi. Yang terhormat Ibu Desi Handayani, SE MPDE AKCA, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Riba dalam Bunga Bank dan Bunga Pembayaran Angsuran. Seperti yang sama-sama kita ketahui, riba adalah praktik penambahan keuntungan dari pinjaman atau transaksi jual-beli yang tidak dibenarkan syariat, yang sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, yang bertujuan untuk keuntungan dan berlipat ganda dari pokok utang tanpa ada imbal balik yang sepadan. Dalam Kamus Lisanul Arab, kata riba diambil dari kata raba, yang artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Definisi riba menurut istilah fuqaha atau ahli fikih ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Dalam kitab Mughnil Muqtad disebutkan bahwa riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui bahwa kedua barang yang ditukar itu sama dengan pandangan syariat, baik dilakukan saat akad maupun dengan menangguhkan atau mengakhirkan dua barang yang ditukarkan atau salah satunya. Riba hukumnya haram, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Pengertian riba dalam bunga bank. Bunga atau interest yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Bank konvensional atau bank yang tidak islami, sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga, di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank yang memberikan bunga kepada para pengungsi dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari bunga peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh oleh bank. Bunga bank konvensional dinyatakan sebagai riba berdasarkan fatwa MUI. Sementara itu, fatwa DSN menegaskan setiap akad syariah harus terbebas dari unsur riba, sejalan dengan UU Perbankan Syariah yang mewajibkan seluruh kegiatan usaha bank syariah berlandaskan prinsip syariah yang melarang praktik riba. Status bunga bank konvensional adalah riba dalam hukum Islam. Hukum bunga bank. Bunga yang ditarik bank dari pihak yang memberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikatnya bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank harus memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah dengan bunga yang dinyatakan dalam persen atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba pada kaum jahiliyah. Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan. Akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman. Karena pinjaman atau qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian qard ini sama dengan tabungan, di mana uang yang tabungan disimpan di bank dan digunakan oleh bank, kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Pada tahun 1965 dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan bahwa bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram.
karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dan produktif. Riba diharamkan baik presentasenya banyak maupun sedikit, dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Riba dalam pembayaran angsuran bank adalah tambahan atau kelebihan yang dibebankan di luar pokok pinjaman saat pelunasan, yang terjadi karena adanya unsur bunga atau kelebihan yang diisyaratkan secara batil atau tidak dibenarkan syariah seiring berjalannya waktu atau penangguhan utang, sehingga memberatkan pinjam dan dianggap haram dalam Islam, seperti dalam bunga bank konvensional. Dalam konteks bank, ini sering disebut riba card, di mana pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian lebih dari pokok pinjaman akibat adanya tempo. Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab aziyadah yang berarti tambahan atau kelebihan. Secara istilah, pengambilan tambahan dari modal pokok secara batil tidak sah atau adil tanpa adanya imbalan pengganti yang dibenarkan syariah. Dalam konteks pinjaman, pemberi pinjaman uang misalnya dari bank yang mensyaratkan pengembalian pokok pinjaman ditambah sejumlah kelebihan atau bunga yang dihitung berdasarkan waktu, bulanan atau tahunan atau presentase tertentu, seperti pada angsuran bulanan. Bunga pembayaran angsuran ini jelas-jelas hukumnya adalah riba yang diharamkan, yaitu menambah jumlah utang karena bertambahnya waktu angsuran pembayaran. Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyah, yaitu tambah tempo waktu pembayaran utangku dan aku akan menambah jumlah pembayaran utang. Kesimpulannya adalah riba adalah penambahan tidak adil dalam transaksi yang dilarang keras dalam Islam karena merugikan dan menzolimi salah satu pihak. Riba diharamkan karena dapat menciptakan siklus hutang yang sulit diatasi, menimbulkan stres keuangan, dan merusak keadilan ekonomi. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan menghindari riba dan mencari alternatif keuangan yang sesuai syariah untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Sebagian besar ulama atau jumhur menganggap bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram, karena mengandung unsur kelebihan tanpa imbalan yang dibenarkan syariah pada transaksi utang piutang, menciptakan ketidakadilan dan menjerat peminjam dalam siklus hutang yang merugikan, bertentangan dengan prinsip tolong-menolong atau ta'awun dalam Islam, sehingga umat Islam dianjurkan beralih ke sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil dan akad sesuai syariah. Umat Islam juga dianjurkan untuk menggunakan lembaga keuangan dan skema pembiayaan berbasis syariah yang menggunakan akad-akad yang sah seperti murabahah atau jual beli atau ijarah atau sewa yang tidak mengandung unsur riba. Namun, jika perbankan syariah tidak tersedia, sebagian ulama memperbolehkan transaksi konvensional karena prinsip darurat dengan catatan hanya mengambil pokok modal kembali dan menghindari kezaliman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.